الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian keluarga Sakinah yang pada hari kemarin kita sudah membahas kewajiban suami kepada istri dan kewajiban istri kepada suami, sekalipun secara ringkas dan agak terburu-buru karena terbatasnya waktu. Kita sekarang memasuki kewajiban orang tua kepada anak. Anak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi ladang pahala yang amat sangat subur bagi kedua orang tuanya. Anak bisa memberikan keuntungan yang luar biasa bagi kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Tapi sekaligus bila tidak mampu untuk mendidiknya, membinanya, menyikapinya, anak akan menjadi penyebab kebinasaan, kecelakaan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua orang tuanya. Saya tidak akan berpanjang-panjang memperdalam penjelasan yang barusan, apa saja keuntungan yang akan dihasilkan dari anak-anak bagi orang tuanya, karena khawatir waktu yang kita miliki tidak cukup. Mengingat poin-poin kewajiban orang tua kepada anak ini sangat banyak dan membutuhkan waktu yang cukup untuk membahasnya secara keseluruhan. Kita akan memulai membahas tentang hak-hak anak atas orang tuanya, dengan kata lain kewajiban orang tua bagi anak-anak. Kita akan mulai membahas hak ini jauh sebelum si anak lahir. Hak pertama bagi anak atau kewajiban pertama bagi orang tua terhadap anak-anaknya adalah memilihkan calon ibu dan atau calon ayah yang baik bagi anak-anak kita kelak. Karena anak ini lurus atau bengkoknya, soleh atau salahnya, itu amat sangat tergantung kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu mengarahkan ke arah yang baik, anaknya akan jadi anak soleh. Kalau kedua orang tuanya salah dalam mengarahkan, akan jadi anak yang salah juga.
Oleh karena itu kesolehan anak amat sangat tergantung kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itulah bila seorang ayah salah memilih istrinya yang kelak akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, sebaliknya seorang ibu salah dalam memilih suami yang kelak akan menjadi ayah bagi anak-anaknya, maka anaklah yang kelak akan menjadi korban. Berdasarkan hal itu, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Takhayyaru linutfikum fa innan nisaa yalidna asbaha ikhwanihinna wa akhwatihinna." Pilihlah oleh kalian calon-calon penampung nutfah kalian. Nutfah itu sperma. Pilihlah oleh kalian calon penampung ini rahim, yang akan menampung nutfah atau sperma kaum laki-laki. Rahim ini pasti dimiliki oleh wanita yang akan menjadi istri kita. Pilihlah calon-calon rahim yang akan menampung nutfah kalian. Karena sesungguhnya para wanita akan melahirkan turunan-turunan yang serupa dengan saudara atau saudarinya. Sabda Nabi SAW ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan kesahihannya dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtaru linutfikum al-mawadi' as-salihah." Pilihlah untuk nutfah kalian tempat-tempat penampungan nutfah yang solihah. Maksudnya adalah para wanita. Dan banyak lagi hadis-hadis yang senada dengan hal tersebut, yang menjelaskan bahwa wajib bagi setiap laki-laki untuk memilih istri atau calon-calon istri yang solihah demi kelangsungan turunan kita yang solih dan solihah pula, agar anak-anak turunan kita dipegang di bawah bimbingan seorang wanita yang solihah dan akan diarahkan kepada arah yang solihah juga, sehingga anak turunan kita akan menjadi kebanggaan bagi kita. Oleh karena itulah maka berkata Al-Mawardi, dia menyatakan bahwa min haqqil aulad ala abihi, di antara hak-hak anak-anak atas bapaknya adalah si bapaknya ini wajib memilihkan calon-calon ibu yang baik untuk anak-anaknya, dan itu adalah termasuk hak anak atas setiap ayah. Anaknya jauh belum lahir, ayahnya, calon ayahnya masih bujangan, maka ketika memilih calon pasangannya, calon istri yang kelak akan melahirkan anak-anaknya, memilih calon istri itu termasuk hak anak yang paling pertama kali, sebelum hak-hak lainnya bagi anak-anaknya, bahkan sebelum anak itu lahir. Berdasarkan hal itulah maka di saat seorang ayah, seorang laki-laki memilih wanita bukan karena kesolehannya, umpamanya karena kecantikannya semata-mata,
karena kekayaannya, karena kehormatannya, kebangsawanannya, maka saat itu dia sudah dianggap tidak menunaikan hak bagi anaknya dan memiliki risiko anaknya akan berada pada pengasuhan wanita yang salah, yaitu istri yang tidak solihah. Nanti diarahkan kepada arah yang salah juga. Anak atau istri yang tidak solihah punya anak, dia sangat mencintai anaknya, akhirnya karena ketidaksolehannya, karena kejahilannya, karena kekurangan ilmu si ibu tersebut mengarahkan anaknya ke arah yang salah atas dasar sikap nyaah dulang, kata orang Sunda mah. Nyaah dulang itu rasa kasih sayang yang terlalu membabi buta. Apa saja keinginan anaknya, baik itu baik ataupun buruk, dipenuhi. Anaknya merengek minta BlackBerry. Banyak uang ini, dikasih yang termahal. Anaknya minta PS, dikasih agar anaknya senang. Anaknya minta diajari Facebook, diajari, akhirnya anak-anak itu berkelana di dunia maya tanpa kendali, akhirnya jadi korban penculikan atau pelaku penculikan. Akhirnya terjerumuslah si anak itu ke dalam kesalahan yang fatal yang kelak akan merugikan kedua orang tuanya. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi setiap orang tua jauh sebelum memiliki anak, hendaklah memilih pasangan yang soleh dan solihah, agar anaknya dipastikan berada di tangan orang yang akan mengarahkannya ke arah yang benar. Dia berilmu, dia juga memiliki kesolehan dan keimanan, dan menginginkan anaknya menuju ke arah yang benar sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hak pertama dan hak utama yang wajib kita tunaikan kepada anak-anak kita. Ini yang pertama. Kedua, irba'u. Kewajiban yang kedua adalah menyusui si anak. Ini kewajiban kedua-duanya, ibunya juga bapaknya. Dalam bentuk yang berbeda tentu saja. Ibunya langsung menyusuinya. Bapaknya memastikan bahwa yang menyusui anaknya itu adalah ibunya sendiri, istrinya sendiri, bukan sapi, bukan botol, atau bukan wanita lain yang sembarangan. Sebab ada kalanya umpamanya si ayah saking sayangnya kepada istrinya, dia menyarankan sudahlah pakai susu botol aja, jangan disusui langsung. Ada juga yang seperti itu. Si ayah harus ikut memastikan bahwa yang menyusui itu ibunya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi orang yang ingin menyempurnakan persusuannya. Lihat juga surah Luqman ayat 14. Allah berfirman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Kata Allah, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah, kemudian menyapihnya setelah menyusuinya selama 2 tahun. Ayat ini pun menyatakan bahwa masa penyusuan yang ideal adalah 2 tahun.
24 bulan. Memang ada ayat yang menyatakan sampai 30 bulan, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan, hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karhan wa hamalahu wa fisaluhu 30 syahra." Kata Allah, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan menderita, juga telah melahirkannya dalam keadaan menderita juga. Kemudian setelah itu menyapihnya setelah melewati masa 30 bulan. Dalam ayat ini disebutkan 30 bulan, dalam dua ayat yang tadi disebutkan 2 tahun. Beda ya. Yang satu mah 24 bulan, yang satu lagi 30 bulan. Kenapa beda begitu? Sebab berbeda penghitungan masanya. Berkata Syekh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, yang dimaksud dengan 30 bulan dalam ayat ini dihitung sejak mulai masa kandungan. Dan kandungan yang dihitung adalah kandungan ketika si bayi itu mulai dimasuki ruh, yaitu pada usia berapa bulan? 4 bulan. Berarti sisanya sekitar 5 bulan atau 6 bulan. Nah, setelah 5 bulan dikandung atau 6 bulan dikandung dalam keadaan sudah memiliki ruh, adapun sebelum memiliki ruh itu tidak dihitung sebagai kehamilan, sebagai mengandung anak karena belum ada ruh. Makanya apabila terjadi keguguran, waliyadzubillah, umpamanya para akhwat, mudah-mudahan jangan sampai ada yang keguguran. Ketika terjadi peristiwa atau kasus keguguran sebelum masa 4 bulan itu tidak dihitung sebagai nifas, tidak dihitung sebagai bagian dari proses melahirkan, dan darah yang keluar saat itu tidak dihitung sebagai darah nifas, tapi dianggap sebagai darah istihadah. Sehingga wanita yang keguguran sebelum usia kandungan mencapai 4 bulan tetap terkena dengan kewajiban sholat semampunya, karena itu darah istihadah, bukan darah nifas. Sehingga ditambah persusuan 2 tahun 24 bulan ditambah dengan 6 bulan masa kandungan, genaplah 30 bulan. Demikian penjelasan Al-Allamah Siddiq Hasan Khan. Berdasarkan hal itulah maka wajib setiap ibu untuk menyusui langsung dari anak-anak atau terhadap anak-anaknya, dan ini adalah kewajiban yang kedua bagi anak. Kewajiban yang ketiga, kewajiban yang ketiga ini afwan terlewat. Sebelumnya mestinya ini kewajiban kedua karena urutannya. Kewajiban yang kedua, kewajiban yang ketiga lah anggap ya, atau boleh yang kedua, yang barusan yang ketiga. Kewajiban yang kedua bagi setiap orang tua dilakukan jauh sebelum anak itu lahir. Maksudnya makanya sebelum menyusui. Penjelasan ini cocoknya untuk 21 tahun ke atas. Yaitu hendaklah setiap suami dan istri yang sudah terikat dalam tali ikatan pernikahan yang sah, ketika akan melakukan hubungan suami istri, wajib mereka membaca doa dan wajib meniatkan
Hubungan itu dilakukan untuk menghasilkan anak yang kelak akan menjadi mujahidin dan mujahidat. Niat itu wajib dilakukan di dalam hatinya. Jangan tergesa-gesa sampai melupakan niat seperti itu. Pertama, membaca doa, karena Nabi SAW bersabda, siapa orang yang mendatangi istrinya lalu berdoa dengan doa begini, diajarkan. Maka kalau Allah mentakdirkan lahir anak dari hubungan itu, maka lam yadurhu syaitan. Anak itu tidak akan dimadaratkan oleh syaitan. Ini efek dari doa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya berdampak kepada anaknya. Sehingga kalau orang tua lalai dalam melakukan kewajiban berdoa sebelum melakukan hubungan, dampak buruknya ke anaknya nanti. Oh, setan ngagulang gaper kayak budak. Ngagulang gaper itu artinya mempermainkan itu anak dengan godaannya, jebakannya, dengan semua rayuan gombanya selama hidup di dunia. Mudah si anak itu terombang-ambing oleh godaan setan. Ini efek dari kelalaian kedua orang tuanya yang ketika berhubungan tidak berdoa. Nanti antum wajib hafalkan doa itu. Khususnya bagi yang sudah menikah, yang belum menikah boleh menghafalkan dari sekarang, walaupun jangan dulu diamalkan. Nanti kalau pas setelah menikah baru diamalkan. Termasuk menetapkan niat, ini yang jarang terlintas dalam pikiran setiap suami dan istri sebelum melakukan hubungan. Niatkan bahwa hubungan itu dilakukan agar anak yang lahir dari hubungan itu menjadi mujahidin dan mujahidat. Sehingga Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menetapkan sebuah judul dalam kitab Sahih Bukhari dengan judul Bab Man Talabal Walad Lil Jihad. Orang yang menginginkan anak untuk berjihad. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam, la atufunna al-laila ala 100 imra'atin aw 99 kulluhunna ya'ti bi fahishin yujahidu fi sabilillah. Faqala lahu sahibu qul insyaallah, falam yaqul insyaallah. Falam tahmil minhunna illa imra'atun wahidah ja'at bi syaqqir rajul. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law qala insyaallah la jahadu fi sabilillahi fursanan ajmaun. Kata Rasul SAW, berkata Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam, aku akan menggilir dalam satu malam 100 orang istriku. Nabi Sulaiman istrinya banyak sampai 100. Saat itu syariatnya boleh. Semalam itu 100 orang digilir semuanya. Hebat kekuatan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nanti jangan ada pertanyaan apa resepnya, saya nggak tahu. 100 orang istrinya digilir dalam satu malam, atau disebutkan 99 orang. Semuanya diharapkan, kata Nabi Sulaiman, akan jadi anak untuk kemudian kelak berjihad di jalan Allah. Berkatalah kawannya kepada Nabiullah Sulaiman, katakan insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Sehingga tidak ada satu pun yang hamil dari 100 orang atau 99 orang istrinya itu, kecuali hanya satu orang yang hamil kemudian melahirkan anak, disebut ja'at bisyaqqir rajul. Dia anaknya itu setengah dari ukuran laki-laki biasa. Berkata Rasul SAW setelah menceritakan Nabi Sulaiman tadi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, seandainya dia mengucapkan insya Allah,
maka akan lahir semuanya, akan hamil dan akan melahirkan anak, kemudian berjihad di jalan Allah seluruhnya dalam keadaan berkendaraan berkuda. Jadi pasukan apa? Kavaleri. Pasukan berkuda itu kavaleri. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, beliau menyatakan yang dimaksud bab man talabal walad lil jihad maknanya ayyanwi indal mujama'ah husulal walad liyujahida fi sabilillah fayuhsalu lahu bidzalika ajrun wa illam yaqalahu dzalik. Makna dari hadis ini adalah hendaklah setiap orang ketika akan berjima dengan istrinya, dia meniatkan untuk memperoleh anak dengan jimanya agar anaknya kelak bisa berjihad di jalan Allah, maka dia akan memperoleh pahala sekalipun itu nggak kejadian. Mungkin nggak hamil dengan jimanya tadi, atau hamil tapi kemudian keguguran, atau hamil kemudian melahirkan tapi sebelum besar umpamanya dia sudah mati anaknya. Pokoknya kalau sudah diniatkan dan sudah diikhtiarkan, pahala memperoleh anak yang menjadi mujahid di jalan Allah itu tetap akan diberikan oleh Allah kepada orang itu. Berkata Abul Hasan Al-Mawardi menguatkan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar ini. Kata beliau, wa ayyanwiya fi dzalika kullihi niyatal walad wa ayyata'awwada billahi minasy syaithanir rajim wa yanwiya fil walad anna Allah la'allahu yarzuquhu man ya'budullah wa yuwahhiduhu wa yajri ala yadayhi salahal khalqi wa iqamatal haq wa ta'yidas sidqi wa manfa'atal ibad wa imaratal bilad. Kata Al-Mawardi, hendaklah setiap orang ketika akan berjima dengan istrinya meniatkan untuk memperoleh anak dari jimanya. Hendaklah dia pun berta'awudz kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan berniat semoga Allah dengan jimanya merizkikan kepada dia seorang anak yang akan beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Di tangannya lah lahir kemaslahatan manusia, tegaknya kebenaran, terdukungnya kejujuran, dan mampu memberi manfaat bagi sesama manusia dan memakmurkan bumi dengan kesolehannya. Itu adalah wajib dilakukan oleh setiap suami istri, dan apa yang dilakukan sesuai dengan syariat yang tadi dijelaskan memiliki dampak positif yang besar kepada anak-anaknya. Oleh karena itulah kewajiban kedua bagi setiap orang tua, baik ayah ataupun ibu, terhadap anak-anaknya adalah hendaklah ketika akan berjima berta'awudz kepada Allah dengan membaca doa khusus untuk itu. Bismika Allahumma inni, bagaimana? Lupa lagi. Bismika Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Tapi kalau pas mau diamalkan pada masanya nggak lupa kok. Karena ini kan bukan momennya gitu ya. Mau ngaji masa baca doa itu, maka tidak nyambung. Itu harus dibaca, dan itu termasuk hak anak. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa itu sebelum berjima, lalu lahir anak dari hasil jima itu, anaknya tidak akan diganggu setan. Kalau lupa ya diganggu setan. Dan niatkan. Jadi dua hal kewajiban ketika akan menjimai istri itu. Pertama adalah berdoa dengan doa tadi, ta'awudz kepada Allah dari setan yang terkutuk. Yang kedua niat bahwa anaknya ini harus menjadi mujahidin, harus menjadi alim-alimah, ulama yang maslahatnya terasa untuk seluruh umat di dunia, bukan hanya lokal di negeri kita semata-mata, di kota, di kampung kita, tapi mendunia.
Terlebih sekarang media untuk menyebarkan dakwah mendunia ini begitu sudah tersedia melalui teknologi internet dan seterusnya. Apalagi di masa-masa yang akan datang pada generasi anak kita, mungkin teknologi lebih maju lagi, sehingga lebih mudah lagi untuk menyebarkan apapun kepada seluruh dunia ini. Inilah kewajiban kedua dari orang tua kepada anak-anaknya, yaitu ketika akan melakukan jima antara suami dengan istri, pertama ta'awud kepada Allah, yang kedua meniatkan anak yang lahir dari hasil jima ini akan dijadikan sebagai mujahid-mujahidah, alim-alimah, soleh dan solihah, akan mentauhidkan Allah, memberantas syirik, bid'ah, kufur, kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Yang ketiganya tadi menyusui ya. Keempat, nah ini yang tidak kalah penting. Kewajiban orang tua kepada anak adalah tarbiyatuhu, mendidiknya, membinanya dengan pendidikan yang baik, yang benar, yang syumul, yang menyeluruh terhadap seluruh aspek yang dibutuhkan oleh setiap manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini demi kebahagiaan di akhirat nanti. Timbul pertanyaan, apa saja yang harus dididikkan, diajarkan, ditanamkan kepada anak-anak kita? Nah, ini poinnya banyak. Poin pertama dan utama yang harus ditanamkan kepada anak adalah gharsul aqidatis shafiyatin nabi'ati minal kitabi was sunnatis sahihah. Pertama, menanamkan akidah yang bersih yang didasarkan kepada kitab dan sunnah yang sahihah. Tanamkan tauhid yang lurus, akidah yang lurus dan juga kuat serta mantap. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada la ilah, bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. La ilaha illallah ini oleh Allah diperintahkan untuk difahami, diketahui. Fa'lam, ketahuilah tentang la ilaha illallah, ilmuilah, pelajarilah, fahamilah. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ketika itu aku masih kecil, masih remaja. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ujang, bahasa kitanya begitulah. Hei gulam, gulam itu bukan nama dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Abbas ini ayahnya. Wahai gulam, hei ujang, ini u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW seluruhnya menyangkut akidah. Kata Nabi SAW, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Ini yang pertama. Peliharalah Allah, Allah akan memeliharamu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Kata Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ketika mensyarah hadis ini. Hadis ini senada dengan ayat in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Dengan redaksi yang berbeda antara ayat dan hadis, maknanya sama. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong agama kamu dan mengokohkan kedudukan kamu. Hadis menyatakan jagalah Allah, perihalalah Allah, Allah akan menjagamu dan kamu akan mendapati Allah berada di hadapanmu.
Sama maknanya. Apa makna memelihara Allah, menolong Allah, menjaga Allah? Maknanya bukan menolong Allahnya atau zat Allahnya, tapi agamanya, Islam. Dan menolong agama Allah, menjaga agama Allah wajib diaplikasikan dalam 4 bentuk. Pertama, memahami agama ini dengan pemahaman yang benar, yang lurus dan mendalam. Kedua, meyakininya, meyakini bahwa ini benar. Setelah dipahami, oh benar. Sama ada setelah dipelajari nggak yakin, ada. Ketiga, mengamalkannya. Keempat, mendakwahkan dan mengamalkan sebagai wujud penerimaan dia kepada apa yang dia pahami tersebut. Makanya diamalkan. Kalau nggak menerima, nggak akan diamalkan. Ada orang yang paham dan yakin tapi tidak menerima sehingga tidak diamalkan. Contoh umpamanya Abu Thalib, tahu la ilaha illallah, tahu itu benar tapi nggak diterima, nggak diamalkan, mati dalam kekafiran. Fir'aun laknatullahi alaihi tahu dakwah Nabiullah Musa itu benar, dia yakin tapi ditentang karena kesombongan. Allah menyatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka Fir'aun dan bala tentara yang menentang dakwah Nabi Musa, wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa hati-hati mereka yakin terhadap kebenaran dakwah itu. Kenapa ditolak? Zulman wa 'uluwa, karena zalim dan sombong. Kesombongan termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Jadi, kalau ada orang yang paham dan yakin, belum tentu dia menerima. Mungkin menolak karena kesombongan. Menolak agama Allah, 4 poin ini wajib. Memahami, meyakini, mengamalkan, dan mendakwahkan, mengajarkan kepada yang lain. Itulah bentuk menolong agama Allah, memelihara agama Allah. Apa akibatnya? Yahfazka, Allah akan menjaga kamu, menolong kamu, memelihara kamu, membimbing kamu, memberikan bantuan, memberikan perlindungan kepada kamu. Sama dengan in tansurullaha yansurukum wa tsabbit aqdamakum. Ini poin pertama. Poin kedua, kata Ibnu Abbas, kata Rasulullah SAW, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Ini juga menyangkut tauhid. Hanya meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Ini juga menyangkut akidah. Poin keempat, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka bisyai'in lam yadhurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya umat ini, dalam riwayat lain baik jin maupun manusia, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan apapun yang bermanfaat kepadamu kecuali kalau Allah telah menetapkan manfaat itu untukmu. Sebaliknya, kalau umat jin dan manusia bersepakat untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu, membahayakanmu, membunuhmu, mencelakaimu, bikin makar, bikin konspirasi untuk memojokkanmu, mereka tidak akan bisa memojokkanmu, memadaratkanmu, membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Ini akidah yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanamkan oleh Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang waktu itu masih remaja. Dan inilah yang membuat seseorang bisa istiqamah selama hidup di dunia. Istiqamah pula ketika dia akan meninggalkan dunia ini menuju alam yang kekal dan abadi. Dan istiqamah pula ketika dia mengalami penderitaan di akhirat, di alam mahsyar. Dalam salah satu ayat Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah." Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini ayat. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dunia dan akhirat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan ucapan yang mantap dalam ayat ini adalah la ilaha illallah. Ini dijelaskan oleh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Salah satu istilah sebutan bagi kalimat tauhid adalah al-qaulu tsabit. Berdasarkan ayat ini. Lalu dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW setelah membacakan ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud al-qaulu tsabit adalah la ilaha illallah. Adapun yang dimaksud Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Allah memantapkan itu artinya Allah mengistiqomahkan orang itu dengan ucapan la ilaha illallahnya. Dan ucapan la ilaha illallah yang akan membuat orang itu istiqomah karena dimantapkan oleh Allah adalah la ilaha illallah yang memenuhi 7 syarat. Itu yang dibahas di dalam pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Itu nggak akan kita bahas sekarang karena bukan materi inti. 7 syarat la ilaha illallah itu pertama ilmu, kedua yakin, ketiga qabul, keempat siddiq, kelimanya inqiyad, keenamnya ikhlas, dan ketujuhnya mahabbah atau cinta. 7 syarat dari la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah dengan memenuhi 7 syarat ini, inilah la ilaha illallah yang bermanfaat. La ilaha illallah inilah yang menyebabkan timbangannya amat sangat berat. Sampai Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, kata Rasulullah ketika beliau meninggal, beliau berwasiat kepada anaknya, "Amuruka bila ilaha illallah." Aku perintahkan kamu dengan la ilaha illallah. Bukan sekadar mengucapkan sambil gudak-gidek, bukan. Tapi la ilaha illallah dengan 7 syarat, dengan aplikasinya tentu saja. Karena kata Nabi Nuh, seandainya bumi yang 7 dan langit yang 7 lawudiat fi kifatin. Kalau bumi yang 7 dan langit yang 7 ini diletakkan di sebuah daun timbangan, wala ilaha illallah wudi'a fi kifatin, dan la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain, la rojahat la ilaha illallah, la rojahat la ilaha illallah, pasti lebih berat la ilaha illallah dibanding langit dan bumi yang 7. Ini hebatnya la ilaha illallah nanti dalam timbangan. Tapi la ilaha yang mana? La ilaha illallah yang memenuhi 7 syarat. 7 syarat itu nggak akan kita bahas sekarang, sebab ini bukan kajian tauhid. Tapi ini sekilas menjelaskan hebatnya tauhid, dan itu yang harus diajarkan. Itu yang akan membuat orang istiqamah. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya. Dalam kehidupan dunia Allah akan mantapkan, Allah akan istiqamahkan orang itu di jalan yang benar sampai akhir hayatnya. Sampai berdasarkan hadis Rasul SAW menyatakan, inna syaitan yahduru ahadukum fi kulli syai'in min sya'nihi. Fi kulli syai'in min sya'nihi, bahwa syaitan itu selalu mendatangi kamu dalam setiap keadaan.
Mau sholat, setan datang, menggoda. Mau tidur, setan datang. Bangun tidur, setan datang. Ke WC, itu rumahnya memang. Lagi ngaji begini, setan datang. Bukan ikut ngaji tentu saja, tapi menggoda mustami agar tidak maksimal. Makanya jangan heran kalau dalam ngaji seperti ini ada yang ngobrol. Khususnya ibu-ibu biasanya. Tidak ngobrol, ngelamun. Tidak ngelamun, ujub ria. Karena saking khusyuknya 100% yang dijelaskan itu masuk, ujub. Kayaknya di antara semua yang hadir saya yang paling solehnya di sini. Dan momen terpenting yang pasti akan dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda manusia adalah ketika dia akan mati. Karena Nabi SAW bersabda, al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu tergantung amalan terakhir. Kalau amalan terakhirnya jelek, dia su'ul khatimah. Kalau amalan terakhirnya baik, dia husnul khatimah. Makanya momen paling penting yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia di akhir hayatnya. Nah, orang yang bertauhid akan diistiqomahkan sampai akhir hayatnya berdasarkan firman Allah, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya." Wa fil akhirah, di akhirat juga begitu, di alam kubur di akhirat juga begitu. Ini dahsyatnya la ilaha illallah. Berdasarkan hal itulah, inilah yang pertama kali harus ditanamkan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya, menanamkan tauhid, menanamkan akidah, menanamkan keimanan, hal-hal yang amat sangat fundamental dalam ajaran Islam ini. Ini yang pertama, ini yang harus diajarkan. Kedua, ta'limuhumus shalah, mengajarkan kepada mereka sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, murrus sabiyya bis-shalah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Perintahkan anak-anak untuk sholat apabila usia mereka sampai 7 tahun. Dan apabila usia mereka sudah 10 tahun, pukullah mereka atas sholat tersebut. Maksudnya kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Tapi ketentuan memukulnya juga dijelaskan. Pertama, jangan memukul wajah. Kedua, ghair mubarrih, tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan bekas. Jadi pukulannya tidak akan termasuk bagian dari KDRT sekarang. Karena tidak menimbulkan luka dan bekas, dan tidak memukul bagian wajah. Pukullah bagian yang lain yang tidak berbekas. Kalau nanti si anak itu ngerti undang-undang KDRT, dia lapor ke polisi, nggak ada bukti. Kata polisi, mana buktinya kamu dipukul? Dilihat nggak ada bekas, memar nggak ada, tapak jari nggak ada, ya ditolak oleh polisi. Kalau ada anak yang seperti itu. Ke istri juga boleh memukul berdasarkan perintah ayat. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusuzawna faiduhunna wajruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka akan nusuz, didik mereka. Tahapan kedua, pisah tempat tidur. Tahapan ketiga, pukul. Tapi kata Nabi SAW, la tadribil wajah wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan memukul wajah dan jangan menjelek-jelekan, dan juga jangan menghajar kecuali masih di lingkungan rumah. Dalam riwayat lain, wadribuhunna ghairu mubarrih, darban ghairu mubarrih. Pukul mereka dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas, tidak menimbulkan luka.
Sehingga kalau istri yang sebenarnya dipukul oleh suaminya, dia lari ke polisi mengadukan saya dipukul, kata polisi mana buktinya? Nggak ada memar, nggak ada tapak jari, nggak ada bekas yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kecuali kalau cara memukulnya melebihi ketetapan syariat, gamplang ditampilingan, ditabok, ditabok tadi apa bahasa Indonesianya? Ditempeleng. Sampai 5 bekas jarinya ada di pipinya kedua-duanya. Ini salah nih mas. Menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Kurang puas dengan tangan atau tangannya juga sakit, ambil palu. Jangan diteruskan. Pukullah si anak kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Karena kita khawatir dengan adanya sebuah ayat di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59 dan ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man tab. Dan kelak setelah mereka akan muncul satu generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Yang dimaksud kelak akan muncul ini sekarang sudah terjadi, bahwa bahkan sudah ratusan tahun yang lalu juga sudah terjadi. Generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Dan kita tidak ingin kita sendiri, anak-anak kita menjadi bagian dari generasi itu. Enggak ingin. Kita ingin kita dan anak-anak kita menjadi orang yang amat sangat memperhatikan aspek sholat dalam segala segi. Oleh karena itu, diajarkan jauh sejak dini dan diperintahkannya sejak kecil. Ingat hadis tadi yang menyatakan, perintahkan anakmu untuk sholat, bukan awal mengajarkan sholat, awal memerintahkan. Adapun diajari sholatnya jauh sebelum dia berusia 7 tahun. Sehingga pas 7 tahun itu sudah bisa. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya, kapan kita semua harus mengajari anak-anak kita untuk sholat? Beliau menjawab, bila anak kita sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kirinya. Dan ini relatif dari segi usia pada setiap anak, ya. Yang cerdas beberapa bulan juga, usia 1 tahun juga sudah bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Tapi yang idiot setelah 10 tahun juga belum tahu mana yang kanan, mana yang kiri. Walaupun cara mengajarnya tidak harus ayo ruku, ayo sujud, enggak. Diajak dulu ke masjid. Pada usia 1 tahun, 2 tahun si anak kan tuturut munding ya. Tuturut munding itu suka ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh orang tuanya diikuti. Walaupun ikutinya asal-asalannya. Kita sujud dia nonggeng gitu ya. Atau kita ruku dia sujud, kita sujud dia tidur ngadapang. Kita bangkit lagi dia merem gitu ya. Gak apa-apa, 5 kali dalam sehari begitu, nanti anak-anak lama-lama ngerti sesuai dengan perkembangan usianya. Usia 3 tahun, 4 tahun itu sudah mulai pakai gamis, mulai pakai sarung, mulai benar gitu ya. Nah, usia 5-6 tahun sudah bisa diajari bagaimana cara ruku yang benar, cara sujud yang benar, bagaimana tulang punggungnya, bagaimana jari-jarinya, bagaimana kakinya, bagaimana pandangannya, bagaimana bacaannya. Sudah bisa diajari 5 tahun, 6 tahun itu. Anak-anak TK usia 5 tahun sudah hafal kok doa-doa sholat, bahkan doa-doa harian. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu sudah hafal usia TK tuh. Usia 7 tahun anak itu sudah tahu tentang sholat. Hafal bacaannya, tahu gerakan-gerakannya yang benar, tahu waktu-waktunya, tahu jumlah rakaatnya. Karena sudah puluhan, ratusan atau ribuan kali dia lakukan bersama ayahnya di masjid. Atau kalau dia anak wanita bersama ibunya di rumahnya. 7 tahun perintah ayo kamu sholat. Sudah bisa, nggak perlu diajari lagi.
Kesalahan banyak orang dianggap 7 tahun itu awal mengajarkan sholat. Sehingga pas 7 tahun begitu takbir Allahu Akbar lompatan gitu, 7 tahun datang. Itu keliru. Jadi ajarkan sholat agar anak kita tidak menjadi bagian dari generasi yang melalaikan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dan menegakkan sholat. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, wa muakhirus shalah an waqtiha sahibu kabira wa tarikuha bil kulliyah ahli salat al-wahidah kaman zana wa sarq lianna tarka kulli salat aw tathbitaha kabira fa in fa'ala dhalika marrat kana min ahli al-kaba'ir illa an yatub wa in lazama tarka salat fa huwa min al-akhsarin al-ashqiya'il mujrimin. Berkata Imam Az-Zahabi, orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa uzur, dia pelaku dosa besar. Dan meninggalkan sholat walaupun hanya 1 kali sholat, dosanya sama dengan dosa berzina atau mencuri. Itu menunjukkan besarnya. Karena orang yang meninggalkan sholat itu pelaku dosa besar. Siapa yang melakukan hal itu berkali-kali, dia termasuk ahlul kabair. Ahlul kabair itu orang-orang yang berdosa-dosa besar, kecuali kalau dia taubat dari hal tersebut. Berdasarkan hal itu, ajarkan kepada anak beberapa aspek sholat yang penting. Pertama, ajarkan kepadanya gerakan-gerakan yang benar tentang sholat. Cara angkat tangan yang benar, cara sedekap yang benar, cara ruku, cara sujud, cara duduk, cara semua gerakan-gerakan sholat. Ajarkan yang pertama. Kedua, ajarkan doa-doa sholat yang benar juga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Doa iftitah yang benar bagaimana? Al-Fatihah dan surat, doa ruku, doa sujud, doa duduk, doa tasyahud sampai salam. Ajarkan. Ketiga, biasakan, ajarkan juga kepada anak untuk melakukan sholat di awal waktu. Dan khusus bagi laki-laki, biasakan dan ajarkan untuk membiasakan sholat secara berjamaah di masjid. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya karena ini merupakan ruh dari sholat adalah ajarkan kekhusyuan di dalam sholat. Salah satu caranya mengajarkan makna yang terkandung dalam doa sholat. Sehari sekali saja pada subuh atau maghrib sampai isya, ayo sama Abi ini belajar. Mulai dari doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Apa artinya? Kita artikan kepada anak kata berkata, Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah olehmu baini wa baina khataaya, antara aku dan kesalahanku, kama ba'anta sebagaimana telah engkau jauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dengan barat. Mungkin satu kalimat itu satu hari sesuai dengan kemampuan anak-anak, nggak apa-apa. Hari-hari yang kita miliki masih panjang kok. Ajarkan kepada anak satu kalimat. Leken, lek, tapi hasilnya munda. Lek teh maksudnya apa? Lek bukan istiqomah. Lek meleken ya sama. Leken ulek. Lek itu susah sedikit-sedikit, tapi sesuai dengan peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itulah
Nggak akan sampai setahun, nggak sampai 6 bulan. Si anak mungkin hanya sebulan untuk memahami, mengerti, dan paham serta tahu arti dari bacaan sholat, kata per kata. Apalagi kita jelaskan, mungkin nanti si anak bertanya, kenapa Abi dijauhkannya kita dari kesalahan itu seperti dijauhkannya timur dan barat, kenapa tuh? Pasti akan bertanya kalau anaknya cerdas. Tergantung bapaknya juga, teng manuk, teng. Kalau bapaknya cerdas, anaknya juga cerdas. Kalau bapaknya belum, anaknya juga kayak gitu, nerimo aja. Dijelaskan oleh kita. Nah, kalau kitanya nggak ngerti gimana? Ngerti. Di sini kan ada kajian Bulughul Maram ya. Setiap doa dalam sholat kita kaji, selain artinya juga syarahnya. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wa salji wal bari. Allah, cucilah aku dari kesalahanku dengan air embun dan es. Anak pasti bertanya, gimana mencuci kesalahan dengan api? Kan kesalahan itu tidak real ya. Bukan benda yang nyata yang bisa dicuci dengan air. Lalu kenapa kesalahan dicuci dengan air? Pasti anak bertanya nanti. Kita jelaskan. Jadi itulah 5 poin yang harus kita ajarkan kepada anak tentang sholat. Pertama, gerakan-gerakannya yang benar. Kedua, bacaan-bacaannya yang benar. Yang ketiga, biasakan di awal waktu. Yang keempatnya, ajarkan untuk sholat berjamaah, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga di rumah, anak wanita berjamaahlah dengan ibunya. Dan yang terakhir, yang kelima, ruh dari sholat, yaitu kekhusyuan. Itulah yang harus diajarkan kepada anak-anak sebagai poin yang keberapa coba? Kedua ya. Kedua, pertama menanamkan akidah. Kedua, mengajarkan sholat. Ketiga, ta'limuhumul Qur'an wa hifdhuh. Sebelum itu, tagrisu fihim hubballahi ta'ala wa hubba rasulih. Ketiga, menanamkan rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan tersebut harus melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan dari semua manusia. Allah pun berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih kuat rasa cintanya kepada Allah dibanding kepada yang lain-lain. Bahkan bila ada manusia yang lebih mencintai dunia, lebih mencintai keluarga, ayah, ibu, anak, saudara, lebih mencintai harta, lebih mencintai rumah, lebih mencintai bisnis daripada Allah dan Rasulnya, oleh Allah diancam dengan ancaman azab. Lihat Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw ashiratukum aw amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakan olehmu Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, perniagaan yang kalian
khawatirkan kerugiannya. Harta-harta yang kalian sukai, tempat-tempat tinggal yang kalian senangi, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Jadi azab ini Allah janjikan bagi orang yang lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya. Dan itu berbahaya, melahirkan kebinasaan bagi kita. Oleh karena itu wajib ini ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak, rasa cinta yang lebih besar kepada Allah dan Rasulnya dibanding kepada yang lain-lainnya. Ada 3 kriteria, 3 bukti seseorang lebih mencintai Allah dibanding yang lain-lainnya. Pertama, dia taqdimu mahabillahi wa'in khalafat hawahu wa bughdu ma yubghidullah wa in mala ilaihil hawa. Pertama, mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah sekalipun bertolak belakang dengan hawa nafsu, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah sekalipun diinginkan oleh hawa nafsu. Contoh, mendahulukan apa yang Allah dicintai, yang dicintai oleh Allah sekalipun bertolak belakang dengan hawa nafsu. Rata-rata apa yang Allah cintai itu tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Coba umpamanya ketika jam 2 kita lilir, kata orang Sunda Maya. Lilir itu apa ya bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya wake up, tapi belum get up. Wake up itu lilir. Lilir itu terjaga tapi masih berbaring gitu ya. Masih berbaring tapi sudah bunta, sudah terbuka mata, sudah eling dia, tapi masih berbaring, itu lilir namanya. Tapi belum bangun, itu wake up namanya, tapi belum get up. Nah, dalam keadaan musim hujan seperti ini, pertama dingin ya, dan selama tidur tadi belum pakai selimut. Selimut ada. Menurut hawa nafsu kita tarik selimut, kemudian tidur lagi. Dan kalau harus bangun, berwudu, kemudian sholat tahajud, nggak mau tuh, harorean, malah dingin, tetangga baru meninggal lagi. Di kuburan, dikuburkannya dekat dengan rumah kita lagi. Oleh karena itu, hawa nafsu menginginkan tidur kembali. Allah lebih menyukai kita bangun, kemudian wudu, kemudian salat tahajud. Mana yang lebih kita sukai, yang lebih kita dahulukan? Apakah narik selimut kemudian tidur lagi, ataukah bangun kemudian berwudu kemudian salat? Itu menjadi ukuran sejauh mana rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika zuhur azan, kita baru pulang kerja, baru pulang kuliah, capek, inginnya rebah-rebahan. Allah menginginkan kita bangkit, kita berwudu, kita berangkat ke masjid salat berjamaah di awal waktu bersama imam. Hawa nafsu kita tidak menyukai hal itu. Kalau kita lebih mendahulukan hawa nafsu, berarti kadar kecintaan kita kepada Allah kurang. Tapi kalau kita sebodoh amat dengan kemalasan umpamanya, Allah sudah memanggil, wajib saya bangkit sesegera mungkin. Akhirnya dia langsung bangkit, dia langsung berwudu, dia langsung berangkat ke masjid. Tentu saja berpakaian dulu, setelah itu berjamaah di masjid. Berarti kita lebih mencintai Allah sekalipun bertolak belakang dengan hawa nafsu kita.
Termasuk membenci apa yang Allah benci sekalipun diinginkan oleh hawa nafsu. Rata-rata yang dibenci oleh Allah diinginkan oleh hawa nafsu. Allah melarang kita berjudi. Para rata-rata orang suka berjudi. Sejak kecil di tradisi masyarakat di Indonesia, anak-anak itu sudah dibiasakan berjudi walaupun dengan level terendah, main kelereng, berjudi ya. Siapa yang kalah bayar gitu kan, walaupun dibayarnya bukan dengan uang tapi dengan kelereng, tapi lama-lama ada juga yang dengan uang. Main gambar gitu diapungkeun geleber, kapaneh pae orang menang bayar. Judi itu. Main karet juga berjudi, seperti kadang-kadang main layangan juga berjudi, siapa yang kalah dia bayar, ayo bayar 50.000. Ada yang seperti itu. Bahkan di daerah tertentu main layangan ada yang tumpangannya jutaan. Siapa yang kalah dia bayar jutaan. Ada yang dengan bayar rumah, dengan bayar mobil, dengan kambing, dengan sawah. Itu banyak yang seperti itu. Dan itu ditanamkan sejak anak-anak. Oleh karena itu tanamkan kepada anak-anak musim apapun di kita, baik musim kelereng, musim gambar, musim karet, ajarkan jangan ikut main. Lebih baik nggak bisa, sehingga nggak mau main daripada jagoan tapi mengeruk keuntungan dari hasil judi dari kawan-kawannya. Sampai di rumah, kelerengnya itu 1 drum. Saking jagoannya dia. Jangan. Tanamkan kepada mereka untuk tidak menyukai hal-hal seperti itu. Itu mengasihkan. Keperihan kita dulu kayak gitu ya, karena nggak tahu. Tidak diajari oleh orang-orang tua kita. Sehingga musim kelereng itu, wah sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Sampai saku ini penuh dengan kelereng umpamanya. Pulang berangkat dari rumah cuma bawa 2, pulangnya seluruh saku penuh, disimpan di kaleng sampai beberapa puluh kaleng penuh gitu. Itu dulu kita, anak kita jangan sampai seperti itu. Musim kelereng seharian nggak ada di rumah. Kadang-kadang di sekolah juga bekal kelereng ya. Pas istirahat main, bel masuk, tanggung nanti aja lah. Sampai bel pulang nggak masuk lagi ke kelas karena keasikan main kelereng. Itu pengalaman antum semua. Rata-rata disukai oleh hawa nafsu apa yang Allah benci. Nah, ini jangan sampai tertanam. Inilah tanda pertama seseorang mencintai Allah, dia lebih mendahulukan apa yang Allah cintai walaupun tidak kita suka. Dan membenci apa yang Allah benci walaupun hawa nafsu menginginkannya. Ini yang pertama. Kedua, tanda kita mencintai Allah adalah mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai para nabi, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, mencintai para solihin, ahli sunnah, ahli ibadah. Itu kita cintai. Dan membenci siapa yang Allah benci, membenci orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahlul bid'ah, ahlul maksiat, orang-orang yang menyimpang. Mencintai juga apa yang Allah cintai, baik benda, tempat, ataupun waktu. Seperti mencintai waktu yang Allah cintai, mencintai bulan Ramadan, gitu ya. Mencintai Lailatul Qadar, mencintai hari Jumat. Tempat yang Allah cintai seperti masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan seluruh masjid dimanapun, selama bukan masjid dirar. Tempat yang Allah cintai. Dan yang ketiga, yang terakhir, bukti seseorang mencintai Allah adalah mengikuti sunnah Rasul. Sebagaimana firman Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Inilah poin ketiga yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Keempat, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan menghafalkannya.
Yang diajarkan kepada anak dari Al-Quran pertama tata cara membacanya, agar anak nanti bisa baca. Metodenya terserah, mau Iqra, mau Al-Barqi, atau apa sajalah. Yang jelas hasil akhirnya anak bisa baca dengan tajwid dan makhraj yang benar. Kedua, menghafalkan. Ketiga, memahami isinya. Yang keempat, mengamalkannya. Dan yang kelima, mengajarkan. 5 poin kewajiban kita kepada Al-Quran. Tanamkan ini kepada anak. Pertama, membacanya. Kedua, menghafalnya. Ketiga, memahaminya. Keempat, mengamalkannya. Dan kelima, mendakwahkan atau mengajarkannya. Ini semua dilakukan untuk menjadi manusia terbaik versi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dia bisa membaca Al-Qur'an dan memahaminya, dia juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Itulah sebaik-baik manusia. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Ajarkan bacaan Al-Quran dan hafalannya. Inilah poin yang keempat. Saya harus agak ngebut. Kelima, tahbibuhum fi sunnati syarifah wa kadzalika al-muhafadzatu 'alaiha. Poin kelima, menanamkan kecintaan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memelihara sunnah itu. Bagaimana caranya agar anak-anak kita suka kepada sunnah dalam segala hal? Pertama, jelaskan kepada anak sebagai iming-iming bagi mereka tentang keutamaan berpegang teguh kepada sunnah dan mengamalkan. Oleh karena itu kita harus siapkan bahan. Apa sih keuntungan dan keutamaan? Orang yang mengamalkan sunnah itu berarti orang itu membuktikan bahwa dia cinta kepada Allah. Ayat tadi surah Ali Imran 31 menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti sunnah Rasul. Berarti mengikuti sunnah Rasul merupakan wujud dari kecintaan kita kepada Allah. Kedua, ayat itu menyatakan, "Yuhibbukumullah," Allah akan mencintai kamu. Siapa orang yang mengamalkan sunnah, dia akan dicintai oleh Allah. Jelaskan, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, luar biasa. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Terangkan itu. Kata Allah, kalau aku sudah mencintai seseorang, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Dan seterusnya, jelaskan seperti itu. Sehingga anak kita kabita. Oh begitu. Iya begitu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Setiap pengamalan sunnah itu akan menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita, sekalipun kita tidak tobat dari dosa itu. Oleh karena itu, tanamkan kepada anak ketika kita bangun tidur membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sunnah Rasul. Berakibat Allah mencintai kita, dosa-dosa kita gugur, pahala juga nambah, setan lari sejauh-jauhnya dari kita. Orang yang paling ditakuti setan adalah orang yang paling berpegang teguh kepada sunnah. Dan orang yang paling disukai oleh setan adalah orang yang paling suka kepada bid'ah.
Sehingga mendengar penjelasan kita tentang keutamaan berpegang teguh kepada sunnah Rasul, anak-anak itu, oh iya ya, luar biasa berpegang teguh kepada sunnah. Akhirnya muncul kesenangan, rasa suka, rasa cinta kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan kepada anak cinta kepada Rasul, sunnah Rasul, dan memeliharanya. Jangan dilalaikan anak, perhatikan ketika dia memakai pakaian dan membuka pakaian. Sunnahnya dalam hal itu adalah mendahulukan yang kanan ketika melepas yang kiri, dan ada doa di sana. Perhatikan bagaimana ketika anak pulang sekolah, dia membuka pakaian untuk menggantinya. Perhatikan bagaimana cara dia membuka. Kalau dia membukanya salah dari kanan dulu, kita ingatkan. Kalau dia membukanya benar dari kiri dulu, kita beri apresiasi, beri pujian. Wah, dosanya gugur tuh. Bilang, mana? Nggak kelihatan memang. Kok Umi atau Abi tahu? Kata Allah, kalau orang mengamalkan sunnah Rasul, dosanya diampuni itu. Dosanya gugur tuh. Karena mengamalkan sunnah dalam hal membuka pakaian. Oh gitu nih, iya. Oh, kalau begitu saya akan terus berpakaian. Akan sering membuka dan menutup pakaian. Jangan. Wajar-wajarlah, karena sunnah-sunnah lain banyak ketika bercermin. Lihat, bibir dia ketika bercermin bergerak enggak? Kalau bergerak benar, apa yang digerakkan, apa yang diucapkan, nyanyian apa doa? Kan gitu ya. Kalau dia bergerak bibir dan tidak terdengar, itu barusan ngomong apa ketika bercermin. Kalau si anak mengatakan doa bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khalqi, beri apresiasi. Wah, pahala dapat, dosa gugur, Allah mencintai. Itu luar biasa daya dorongnya kepada si anak itu. Lihat ketika anak masuk WC, kaki mana yang dia dahulukan? Dan ketika keluar dari WC, kaki mana yang dia dahulukan? Terus dia juga bibirnya. Apa bergerak berdoa, membaca doa masuk dan keluar WC apa tidak? Lihat ketika si anak makan, dengan tangan apa dia makan? Dan apakah dia basmalah, apakah tidak? Lihat ketika azan berkumandang, ketika muadzin menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lihat mulut anak kita mengikuti apa enggak? Dan seusai azan berlalu, dengar kalau si anak berdoa seusai azan apa tidak? Kita perhatikan di saat anak lalai, ingatkan. Di saat anak melakukan itu, beri apresiasi, beri penilaian, beri sanjungan, beri komentar yang positif untuk memberikan dorongan, lebih suka lagi kepada anak. Sehingga seluruh aktivitas amalan harian anak kita selalu di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua adab yang sesuai dengan sunnah dalam kehidupan keseharian sejak kecil sudah tertanam dalam diri anak kita. Sehingga dimanapun anak berada, dia akan selalu ingat kepada kita ketika melakukan aktivitas apapun. Begitu bangun tidur, kalau dia jauh di luar kota, dengan jauh dari kita sebagai orang tuanya, begitu bangun tidur dia ingat. Setiap bangun tidur si Abi dan si Umi itu suka memperhatikan saya, apa saya baca doa atau tidak. Dan setiap kali saya baca doa, memberi komentar yang positif, yang menyejukkan hati. Ingat, lalu dia baca doa. Setiap ke WC begitu, setiap pakai pakaian begitu, setiap bercermin begitu, setiap makan, setiap keluar masuk rumah juga begitu. Itu selalu ingat kepada kita. Oleh karena itulah, tanamkan rasa cinta kepada sunnah terhadap anak-anak kita. Inilah poin yang ke-6. Tanamkan rasa benci kepada bid'ah dan maksiat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 115, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa orang yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk, lalu dia mengikuti selain jalan orang-orang mukmin,
kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Membenci Rasul itu, menyakiti Rasul itu maknanya dengan melakukan kebid'ahan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad dan yang lain-lain menyatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan masuk ke dalam neraka. Begitu buruknya bid'ah, sehingga kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada dosa-dosa besar. Ini menunjukkan dosa bid'ah lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Kenapa demikian? Sebab pelaku dosa besar mungkin tobat. Dia sadar bahwa itu dosa besar. Dia tahu itu harus dijauhi. Dan dia tidak ingin anaknya menjadi seperti dirinya. Coba tanya kepada tukang mabuk. Tahu nggak mabuk itu dosa? Tahu dia. Mau nggak anaknya seperti itu? Nggak mau. Demikian juga tanya ke penjudi. Tahu nggak judi itu dosa besar? Tahu. Mau nggak anaknya kayak gitu? Amit-amit. Tanya kepada para pezina. Tahu nggak zina itu dosa besar? Tahu. Mau nggak itu terjadi pada ibunya, pada anaknya yang wanita, pada istrinya, atau pada bibinya, atau pada adiknya wanita? Pasti dia menyatakan, nggak mau bararain. Kan gitu. Dia berharap anaknya tidak seperti dirinya. Dan suatu saat mungkin dia menyesal dan tobat karena merasa salah. Adapun bid'ah tidak merasa salah dengan kebid'ahannya, bahkan merasa benar. Makanya ketika ada yang negor, bukannya nerima, malah marah. Dan dia mendakwakan, mengajak orang lain untuk melakukan seperti kebid'ahan yang dia lakukan. Karena merasa benar, disuruh tobat, bukannya menurut untuk tobat, malah marah. Apa yang salah dari diri saya? Ini ibadah kok, gitu ya. Makanya bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada al-kabair atau dosa-dosa besar. Tanamkan kebencian kepada bid'ah dalam diri anak-anak kita. Itulah yang ke-6. Ke-7, tanamkan kecintaan terhadap ilmu syar'i. Nah, ini dalam diri anak-anak kita. Kalau sudah tertanam kecintaan kepada ilmu syar'i, dia rela berjuang dan berkorban untuk mencari ilmu syar'i. Sekalipun dalam bentuk pengorbanan yang berat bagi seorang anak, yaitu pisah dari orang tua dengan jarak tempat dan waktu yang jauh. Pesantren keluar kota umpamanya, jauh dan lama, setahun paling ketemu 2 kali sama orang tuanya, itu pun paling 2 pekan selama libur aja. Dan itu semua pengorbanan yang tidak kecil, baik bagi orang tua maupun bagi anak. Selama ini si anak di rumahnya dimanja, diperhatikan, kalau sakit ada yang mengobati, menghibur, mengurus, mengelus gitu ya, tenang. Kalau ada anak teman-temannya yang menjaili, ayah dan ibunya menjadi pembelanya. Makan tinggal minum tinggal rot, tidur tinggal gitu ya, apapun sudah tersedia. Ketika harus mencari ilmu syar'i, pesantren keluar kota, semuanya sendiri. Di saat sakit, dia menangis sendirian, tak ada yang menghibur, tak ada yang mengurus, tak ada yang membuatkan bubur, menyiapkan makanan, yang menyuapi, mengantar ke dokter, nggak ada. Dia sendirian, menderita. Ketika ada kawannya yang jahil kepada dia, ditonjoknya, diejeknya, dia menangis sendirian, tak ada yang membela, tak ada yang menghibur, tak ada yang menguatkan.
Ketika dia mengalami kesulitan pelajaran di kelasnya, tak ada yang membantu, orang tuanya jauh. Itu penderitaan. Semua penderitaan itu akan mengokohkan mental dan kemandirian si anak demi bekal dia di masa yang akan datang. Anak yang kenyang dengan penderitaan sejak kecil, dia akan menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Sebaliknya orang yang kenyang dengan sikap manja, puas dengan semua fasilitas yang disediakan orang tuanya, dia akan bermental tempe, tidak akan menjadi orang hebat. Oleh karena itulah, tegarlah para orang tua ketika terpisah jauh dari anak-anaknya. Biarkan anak menderita dalam perjuangannya. Dan semua hasil yang baik didapat melalui penderitaan. Makin hebat penderitaan, hasilnya makin baik. Cobalah. Kita ingin sehat, ingin kuat, ingin prima stamina kita. Untuk itu harus apa? Harus menderita dulu olahraga. Lari, ya. Ngos-ngosan, keringat bercucuran, pegel-pegel. Apalagi fitness. Ketika mengangkat beban, tiba berge gitu. Tahu nggak tiba berge? Tiba berge itu terbebergek, gitu kan? Sekali, 2 kali, 5 kali udah. Sekali itu pegel, dan itu penderitaan. Kalau kita nggak kuat dengan penderitaan, capek, pegel, udahlah jangan. Gemrot akhirnya, mudah terkena penyakit. Baru lari 2-3 langkah ngos-ngosan amruk. Bagaimana dengan jihad nantinya? Untuk memiliki stamina yang kuat, yang bagus, yang prima, harus menderita terlebih dahulu. Nggak bisa kekuatan tubuh yang prima, kesehatan didapat dengan leha-leha. Saya mau olahraga biar tubuh kuat, nggak goler, gitunya piring. Nggak akan bisa. Harus menderita. Demikian juga orang yang sukses dalam usaha, dia menderita dulu, jatuh bangun, akhirnya sukses. Demikian juga orang pandai di setiap kelas, setiap malam begadang dia belajar, melawan kantuk, melawan rasa malas, melawan keinginan untuk menonton TV, untuk main PS, untuk segala macam. Itu anak-anak yang seperti itu kan. Dia menderita dengan semuanya itu, akhirnya menjadi juara kelas. Kalau anak kita inginkan menjadi orang hebat di masa yang akan datang, biarkan mereka mengalami penderitaan dalam perjuangan, termasuk perjuangan mencari ilmu syar'i. Tanamkan rasa cinta kepada ilmu syar'i, maka si anak akan tegar dalam penderitaan ketika mencari ilmu syar'i. Bagaimana cara menanamkan kecintaan kepada ilmu syar'i kepada anak-anak? Pertama, jelaskan keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang memahami ilmu syar'i. Jelaskan. Pertama gitu, orang yang belajar ilmu syar'i itu didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampun oleh para malaikat, dihadiri oleh para malaikat. Sebab Rasul SAW bersabda, innal malaikata la tadau ajlihataha li talibil ilm ridwan bima yasna'u. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Ketika kita sadar ketika belajar ada para malaikat yang menaungi kita, itu menjadi penghibur dan penguat. Tegarlah kita ketika mencari ilmu. Jelaskan juga bahwa orang yang nanti paham agama itu pertanda Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang, orang itu difahamkan tentang agamanya. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Jadi kalau kita berilmu, faham tentang agama, menunjukkan Allah menghendaki kebaikan bagi kita.
Tanamkan juga kepada anak bahwa hanya ilmu inilah yang bisa memperbesar rasa takut kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah, raja kita kepada Allah, hanya dengan ilmu. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Oleh karena saking hebatnya dan pentingnya ilmu, sampai Allah tidak pernah menyuruh nabinya untuk meminta tambahan kepada Allah dalam hal apapun kecuali minta tambahan ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan olehmu Muhammad, ya Allah tambahkan ilmu untukku. Nabi tidak pernah diperintahkan berdoalah tambahkan rizki untukku, tambahkan istri untukku, tambahkan kemuliaan untukku, enggak, tapi tambahkan ilmu untukku. Itu yang pertama, dijelaskan keutamaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Itu cara pertama untuk menanamkan kecintaan kepada ilmu syar'i. Kedua, kisahkan, jelaskan biografi, ceritakan pengalaman dan kehidupan para ulama sebagai orang-orang yang telah berilmu pada masa lalu. Bagaimana pujian manusia kepada mereka, bagaimana kehormatan, kemuliaan mereka di mata dunia. Makanya para orang tua harus memiliki stok cerita biografi para ulama sebanyak mungkin, agar dia memiliki banyak bahan untuk cerita kepada anaknya. Satu kisah seorang ulama besar bisa menggetarkan, bisa membuat si anak ini menangis mendengar cerita kita. Asal kita bisa menceritakannya, jangan lempeng datar suatu hari. Jangan. Ceritakan dengan ekspresi yang menyentuh. Si anak bisa nangis, terisak-isak mendengar kisah kita, lalu dia termotivasi dengan kisah itu. Salah satu di antara ulama yang dipuji banyak pihak adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau bergelar Amirul Mukminin fil Hadis, sehingga berkata Syu'bah, juga Ibnu Uyainah, juga Abu Asim, juga Ibnu Ma'in, dan ulama-ulama yang lainnya, mereka menyatakan Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil Hadis. Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang Amirul Mukminin dalam hadis. Amirul Mukminin adalah gelar yang diberikan kepada ahli hadis yang menguasai seluruh seluk-beluk ilmu hadis dan hafal hadis dengan sanadnya minimal 1 juta buah hadis. Baru itu bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, termasuk Imam Ahmad. Beliau bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Syafi'i enggak sampai kepada taraf Amirul Mukminin fil Hadis, di bawah itu sedikit. Berkata para ulama, Ats-Tsauri afqahu ahli dunia. Imam Sufyan Ats-Tsauri afqahu ahli dunia, orang yang paling faqih di antara seluruh penduduk dunia. Berkata Imam Al-Auza'i, lam yabqa man tajtami'u alaihi al-'amah birridha was-siha illa ma kana rajulun wahidun fil Kufah, yakni Sufyan Ats-Tsauri. Tidak tersisa di dunia ini orang yang disepakati diridhoi oleh semua orang karena ilmunya, akhlaknya dan imannya, seperti yang terjadi pada diri seseorang di negeri Kufah, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya dari Imam Waqi berkata, Imam Waqi adalah orang yang segenerasi dengan Sufyan Ats-Tsauri. Imam Waqi adalah gurunya Imam Malik.
Berkata Imam Waqi, qalat Ummu Sufyan li Sufyan, berkata ibunda Sufyan Ats-Tsauri kepada Sufyan ketika Sufyan masih kecil, ya bunayya utlubil ilma wa ana akfika bimaghzili. Anakku, carilah ilmu olehmu, aku akan mencukupkanmu dengan perbekalan yang kamu butuhkan. Bekalnya urusan ibunya, perjuangan mencari ilmunya urusan anaknya, dan anaknya mampu menjalankan wasiat dan keinginan ibunya. Jadilah dia seorang yang tak tertandingi pada zamannya. Jadi hal kedua yang harus ditanamkan kepada anak agar si anak itu mencintai ilmu syar'i, kisahkan kisah-kisah para ulama yang hebat-hebat. Itu akan memberi motivasi yang sangat besar kepada si anak. Itulah yang keberapa coba? Yang ketujuh, yaitu menanamkan rasa cinta kepada ilmu syar'i. Kedelapan akan dibahas pada zuhur nanti. Sekarang sudah jam 11 lebih dan waktu yang kita miliki untuk ini sudah habis.